Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Kembali bersama saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini kita akan membahas terkait dengan finalisasi terkait dengan harta-harta amanah itu. Jadi bagaimana seorang SP dalam memanfaatkan atau dalam menggunakan atau menuntaskan rumitnya harta amanah, gitu aja lah biar gampang. Secara spirit, harta amanah itu sebenarnya adalah harta Allah yang Allah persiapkan untuk kesejahteraan manusia yang ada di Nusantara. Kemudian secara metafisik, harta amanah itu diklaim sebagai harta leluhur atau harta Bung Karno atau harta kerajaan. Nah, kemudian secara real, harta itu memang menumpuk di beberapa tempat yang sudah disiapkan. Ada yang bentuknya voucher, ada yang obligasi lah, ada yang real, ada yang banyak sekali macamnya. Ada yang batu, ada yang logam, kertas dan sebagainya. Ketika harta itu diamankan atau di safety atau disimpan atau dititipkan atau diamanahkan kepada seseorang, maka memang untuk pengamanannya itu tidak menggunakan teknologi layaknya di film-film MIB kayak gitulah, tetapi menggunakan pengamanan alam yang kemudian namanya yaitu metafisika itu. Jadi digeser ke dimensi sana supaya aman. Nah, pada akhirnya adalah ketika melibatkan dimensi itu rumitnya minta ampun. Sudah saya jelaskan dalam beberapa video sebelumnya bahwasanya urusan duit itu aslinya dengan setan. Jadi pengendali duit secara khusus, duit dolar itu adalah setan. Sedangkan pengendali harta secara umum atau lebih spesifik emas itu jin. Dan pengendali berlian itu iblis. Nah, ketika barang-barang yang sebenarnya sudah real, nyata, contoh uang dicetak, kemudian diamankan, masukkan ke dimensi sono, ya jadinya kembali ke dunia seperti itu. Secara spirit, memang uang itu dikendalikan oleh setan. Secara metafisik juga sama. Jadi karena memang uang nilainya sangat besar. Nah, kerumitan dalam pemanfaatan dari harta-harta ini, rumitnya minta ampun. Rumit. Dipegang ekor kepala gigit, dipegang kepala ekornya nyepret, gitulah bahasanya. Harta amanah ini luar biasa rumit dan menjerumuskan. Dia penuh hipnotis. Jadi kayak ini ya, kayak judi lah. Kayak judi. Jadi membuat seseorang itu tertarik, tambah penasaran. Itu karakteristik dari harta amanah. Itu. Karena memang nyata terlihat ada gitu loh. Jadi seperti halnya boneka cantik dari India, boleh dilirik tak boleh diraba.
Nah, harta amanah juga sama. Tapi kalau ini bisa dilirik, bisa diraba, cuman nggak bisa dimanfaatkan gitu. Itu yang dalam bentuk benda, maksudnya dalam bentuk real, bukan dalam bentuk digit angka. Isu-isu harta amanah yang terkait dengan digit angka lebih heboh lagi. Nah, kalau yang saya bicarakan sekarang itu dalam bentuk kertas, ya nyata kertas atau bentuk apalah gitu. Itu nyata, maksudnya physically, bukan digitalisasi. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah seorang SP atau seorang yang mampu menyelesaikan, mampu menuntaskan? Pasti mampulah. Cuman caranya bagaimana? Ini yang saya melihatnya, pola penuntasannya ini bukanlah menggunakan pola penuntasan sebagaimana yang kita pikirkan. Gitu loh. Sederhananya begini, ketika kita memasak satu sayuran umpamanya, bikin sop atau bikin kuah atau sayur asem atau apa. Ketika sayur asem itu sudah diaduk dengan berbagai rasa, sudah lari dari karakter sayur asemnya. Atau seumpama bikin sop, rasanya sudah tidak seperti sop. Penuntasannya bagaimana? Gitu. Sudah dicoba ditambah air. Seumpama sopnya terlalu asin, ditambah air. Ketika ditambah air, asinnya berkurang, manisnya juga berkurang. Tambah gula, kemanisan, tambah air. Sesudah ini terlalu banyak, ternyata bahannya juga harus ikut ditambah. Ditambahkan lagi kol, wortel dan sebagainya. Terus terulang menghipnotis. Nah, bagaimana cara menuntaskan harta itu? Gampang, senggol aja itu wajahnya, tumpah air itu. Sopnya tumpah, sayur asemnya tumpah, beres sudah. Jadi disinilah fenomena permainan setannya ya di sini sebenarnya, aslinya di sini. Jadi ketika umpamanya ekor dipegang, kepala gigit, kepala dipegang, ekor jipret. Ketika umpamanya dirasakan kurang garam, ditambah garam, kurang gula. Ditambah gula, kemanisan, tambah air, kurang wortel. Itu menyedot, menghipnotis, membuat penasaran semua pihak. Yang akhirnya banyak orang yang memang terlunta-lunta hanya gara-gara mengejar situasi ini. Berharap terjadi keseimbangan sop itu, sayuran itu sehingga bisa dinikmati. Nyatanya, faktanya, real sampai saat ini nonsen, gak ada. Kalau saudara bertanya apakah harta itu ada, jawabannya ya ada. Terus kenapa banyak masalah? Karena memang sekali lagi di situ terdapat tipu daya setan yang memang berkompetisi atau memang porsi setan di situ ada gitu dan sangat besar. Nah, jadi kalau saudaraku bertanya bagaimana seorang ESP dalam menyelesaikan masalah itu, masalah asin atau sayur yang keasinan atau sayur sop yang terlalu banyak garam, terlalu banyak gula, gampang senggol kompornya, tumpah, sopnya selesai urusan. Bikin sop yang baru. Ini terkait dengan video saya yang kemarin dengan reposisi itu. Dengan reposisi dengan reposisi Ratu Selatan dan juga dengan reposisi Jagat Meta. Jadi karena disinilah Meta itu merusaknya gitu loh. Jadi eksistensi Meta itu memang sunatullah, namun karena selama kurun waktu sekian ribu tahun mengakar di dimensi mengakar dalam porsi yang melampaui batas. Contoh pesugihan itu melampaui batas. Gitu. Maka ketika dibenahi ini sulit gitu loh. Salah satunya adalah terkait dengan harta amanah itu. Jadi
overlap atau offsetnya metafisika, dalam hal ini setan jin iblis, dalam mengacaukan pola, mengacaukan sistem harta-harta amanah itu, sehingga menarik tapi tidak bisa digigit, sehingga indah tapi tidak bisa dimanfaatkan, malah membuat orang terlunta-lunta. Disinilah makanya ada reposisi jagat meta kemarin video sudah saya angkat, merusak gitu loh. Overlapnya yang merusak, aslinya begitu, kurang ajarnya di situ gitu loh. Jadi harta amanahnya tidak salah, itu ada, kolnya ada, wortelnya ada, bumbunya juga ada, itu tidak ada masalah sampai di situ. Tapi permainan setan iblis jin dalam mengatur komposisi seolah ini kurang, itu kurang, sehingga karut-marutnya itu menjadikan ini solusinya hanya satu: gulingkan wajannya, tumpah airnya, tumpah suapnya, selesai. Lalu bagaimana kemudian seorang SP bisa menjadikan dunia seperti menjadikan Nusantara sebagai mercusuar dunia kalau sopnya sudah tumpah? Ya, kita bahas di video berikutnya. Terima kasih saudaraku, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.